Selamat pagi. Pada sesi ini saya Janurul Simbolon ingin menjelaskan tentang etika publik. Yang pertama yang saya jelaskan adalah arti kata dari etika. Etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Pernyataan ini disampaikan oleh Asyumardi Asra. Yang kedua, kita punya pendapat tentang Rico Core tahun 1990 yang menyatakan bahwa etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Etika publik dalam refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah. Perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Kode etik, peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditunjuk pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Prinsip-prinsip ASN dalam pasal 3 yaitu A. Nilai dasar, B. Kode etik dan kode perilaku, C. Komitmen integritas moral, tanggung jawab pada pelayan publik, D. Kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, E. Kualifikasi akademi, F. Jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas, G. Profesionalitas jabatan. 15 nilai-nilai dasar etika publik adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Berikut ini adalah 12 kode etik dan kode perilaku ASN. 1. Melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melayani dengan sikap sopan dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 8 area perubahan reformasi birokrasi. 1. Manajemen perubahan. 2. Penataan peraturan perundang-undangan. 3. Penataan dan penguatan organisasi. 4. Penataan tata laksana. 5. Penataan sistem manajemen SDM. 6. Penguatan akuntabilitas. 7. Penguatan pengawasan. 8. Peningkatan pelayanan publik. Konflik kepentingan adalah perilaku yang harus dihindari ASN.
Beberapa tindakan yang harus dihindari karena termasuk di dalam kategori konflik kepentingan. 1. Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. 2. Membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintah. 3. Menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintah. 4. Membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak. 5. Terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung pada izin pemerintah. Berikut ini adalah video implementasi nilai-nilai dasar etika publik. Selamat menyaksikan. Teman-teman, saya akan melakukan implementasi pada sikap akuntabilitas, yaitu pada setiap pagi saya harus berangkat pada pukul 7 agar sampai di kantor itu pukul 7.30, dan tidak lupa saya harus mempersiapkan aplikasi Sibanke saya harus aktif karena di sini saya akan melakukan fingerprint sebagai absensi pagi dan sore. Selamat pagi, Bu. Tertib berlalu lintas dengan cara berkendara dengan baik, memakai sabuk pengaman, dan tidak lupa kita mengecek kelengkapan dokumen alat berkendara seperti STNK, serta patuhilah protokol kesehatan sebagai wujud cinta kepada tanah air. Salah satu bentuk tanggung jawab yang saya lakukan sebagai seorang pegawai negeri sipil ialah menjaga semua fasilitas kantor seperti laptop dan printer agar terawat dengan baik.